Sahabat Tubuh Indonesia, di video kali ini kami ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah kegiatan kebaikan yang dilakukan oleh para pengurus dan santri-santri TPQ Nurul Anwar yang ada di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, di mana mereka selama 1 bulan penuh secara konsisten berbagi kasih dengan warga sekitar. Dan pastinya kegiatan mereka ini tidak mereka lakukan sendiri ya, melainkan juga mendapatkan dukungan penuh dari seluruh warga RW 1 lingkungan Karanganom, Banyuwangi. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak liputannya berikut ini.
seperti yang terlihat, sahabat OB Indonesia, saat ini kami sudah ditemani oleh 7 orang narasumber yang kesemuanya adalah warga RW 1 lingkungan Karanganom, Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi. Cukup komplit yang hadir kali ini karena selain ada Pak Edi Susanto sebagai tuan rumah dan juga RW 01, hadir pula Ibu Rizwan. Selamat pagi. Sebagai Ibu RT 03, lalu ada 4 orang pengurus TPQ Nurul Anwar. Selamat pagi. Dan yang terakhir ada Cik Marta. Selamat pagi. Sebagai warga senior yang ada di lingkungan Karanganom ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja ya. Oke. Dan pertanyaan pertama kami mungkin akan langsung saya tujukan kepada Ibu Salama sebagai pengasuh TPQ Nurul Anwar. Bu, yang ingin kami tahu begini. Kegiatan Rantang Kasih ini adakah kaitannya dengan program Bupati Banyuwangi? Karena seperti yang saya ingat ya Bu, saya ingat dulu itu ada kegiatan dari Bupati Banyuwangi yang bernama Rantang Kasih juga. Apakah ada hubungannya dengan itu? Baik, ya. Oke. Tentunya Rantang Kasih yang kami punya di sini Oke. tidak ada hubungannya Gak ada hubungannya ya? Oke. Rantang Kasih Pak Bupati. Oke. Atas, ya. Meskipun namanya sama? Ya, meskipun namanya sama, kami tetap memakai Rantang Kasih. Oke. Karena rantang-rantang yang kami punya ini memang didasari oleh rasa kasih. Ya. Oleh rasa kasih. Baik, baik. Seperti itu, luar biasa. Baik. Lalu siapa para penerima Rantang Kasih ini? Yang menerima Rantang Kasih itu para lansia, ya. Oke. Jadi bukan duafa ya, bukan Oke. duafa. Kalau Oke. duafa itu kan orang yang tidak mampu. Oh, seperti itu ya. Nah, Oke. Kami mengangkatnya lansia. Jadi Oke. para sepuh ya, kalau Jawanya Oke. ya, orang-orang tua gitu, Baik. di lingkungan kita. Di lingkungan sini aja ya. Dan adakah hal khusus terkait para penerima ini? Ya kok, walaupun ini kami laksanakan kegiatannya bulan Ramadan, Baik. tetapi rantang yang kami kirimkan itu tidak saja diterima oleh muslimah. Seperti Ya, itu? karena ya kita di lingkungan kita itu ada warga yang lain agama, Baik. lain bangsa gitu. Tetapi apa ya, karena ini judulnya dari awal hormat orang tua. Baik. Ya, jadi para santri, anak-anak kecil itu kita pancing mereka, kita munculkan rasa empati mereka Baik. pada para sepuh-sepuh ini. Nah, di rantang ini berangkat diantar oleh anak kecil-kecil menuju ke penerima dengan rasa kasih, rasa hormat, gitu, penghargaan kepada para penerima. Tanpa melihat suku dan agamanya apa? Iya. Luar biasa. Menarik sekali, Bu Salama. Iya, Makanya di video awal tadi kami melihat ya, iya. ternyata pembagian rantang ini melibatkan anak-anak remaja dan bahkan anak kecil ya. Adakah maksud dan tujuannya dengan memilih mereka yang mengantarkan itu? Ya, pertama sebagian dari pendidikan ya. Oke. Pembinaan karena agar tidak terkikis gitu. Baik. Rasa kasih sayang anak-anak kepada para tua Oke. gitu, di sisi anak-anaknya. Baik. Untuk sisi para lansianya, biarkan mereka merasa bahagia, merasa nyaman menerima bingkisan itu, seolah-olah dia mendapatkan penghormatan dan perhatian dari cucu-cucunya gitu. Luar biasa. Dan itu menurut info yang kami dapat dilakukan setiap hari ya selama bulan Ramadan hari, ini. ya. Luar biasa. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Ide awalnya dari mana, Bu? Sampai terlintas
mengadakan kegiatan ini? Biar ini juga bisa menjadi edukasi ya bagi siapapun yang melihat video kita ini. Ya. Ide awalnya dari mana, Bu? Ya, baik kok ya. Oke. Jadi sebelum kita meluncurkan rantang kasih, Baik. itu ada takjil gratis, ada takjil santri. Nah ini Baik. nanti bisa disampaikan oleh teman-teman guru Baik. saya. Baik. Ya, karena kita memang berbareng untuk kegiatan Oke. itu. Kerja bareng ya? Ya, Oke. ya. Gitu. Nah, dari perkembangan itulah akhirnya saya melihat para lansia yang datang ya ke meja takjil gratis itu. Oke. Ada rasa ingin kenapa mereka yang datang gitu kan Bu ya. Oke. Kenapa mereka yang datang mengambil gitu. Padahal sudah sepuh-sepuh begitu ya? Sepuh-sepuh Oke. ya. Bagaimana kalau seandainya kita aja anak-anak gitu kan yang nganter. Jadi awalnya ya kita antar seadanya, yang ada di meja itu kita antar. Terus pas kebetulan ada orang yang naruh nasi gitu ya. Oke. Di takjil itu kan macam-macam. Oke. Ada yang nasi, pas dikasih nasi itu kok terlihat senang sekali ya. Nah, itu oke, akhirnya oke. timbullah pikiran gimana ya caranya agar saya bisa. Tapi berat sekali karena kalau kita lihat rantang ya, rantang. Lalu saya ke Bu RT tanya, kira-kira Bu RT 3 ini lingkungan TPG saya tinggalnya di RT 3. Baik. Jadi saya paling dekat sama beliau, jadi Oke. paling sering saya datangi ya. Oke. Baru beliau yang menyampaikan ke Pak RW. Oke. ya, setiap kegiatan saya seperti itu. Nah itu saya tanya kira-kira warga di sini sepuh-sepuh itu semua jumlahnya sekian. Ada berapa? Sekarang ini 41. Wah, cukup banyak juga. Dan itu setiap hari dikirimi rantang. Iya, Luar biasa. Baik, silakan dilanjut Ibu. ya. Terus saya ya agak PR berat ya. Oke, tentunya seperti itu. Ya, karena satu rantang kali dulu sebelum ada yang meninggal, Ibu, itu ada lagi dua Kristen juga agamanya itu. Oke. Itu meninggal. Sebelum itu ya ada tambahan. Jadi kita mulai dari mana? Tapi niat saya kuat, ingin seperti itu. Mau ngomong ke siapa? Yang namanya meminta kan agak gini. Oke. Ya, kecuali kalau mereka orangnya sudah mengerti arti berkah ya. Baik. Itu mereka yang datang. Oke. Gitu kan. Lalu bagaimana ceritanya awalnya? Lalu suatu kali ini saya punya sahabat, dia tuh teman dekat saya, Oke. tergolong orang punya dia, Oke. gawe bina marga, Baik. ya. Terus saya tuh agak enak kalau ngomong sama dia, Oke. kasarin jaluk gitu, Oke. ya. Terus saya ngomong kalau saya punya niatan gini-gini, langsung di oke sama dia, Oke. sekalian dia yang beli rantangnya. Oke. Jadi ada teman yang mensupport ya. Ya, awalnya. Diawali dari situ. Ya. Lalu karena ini kegiatan ini sudah berjalan, rantang kasih ini sudah berapa lama? 2 tahun ya? 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Ya. Setelah ada yang support ini, untuk selanjutnya gimana? Karena saya melihat juga di video awal itu ada beberapa warga juga ya, yang ngirim makanan, yang ngirim itu akhirnya setelah melihat Ibu melakukan itu, warga tergerak. Ya, Seperti itu aja, dan itu berjalan sampai sekarang. iya. Setiap harinya selalu ada kontribusi warga. Waduh, keren. Memang segala sesuatunya itu harus ada pemicunya ya. Jadi diawali dari hal sederhana itu ya Bu, Iya. ada keinginan Ibu setelah melihat, diawali dari pembagian takjil, kok banyak orang tua yang datang, dan seneng diberi, ada nasinya terlintas untuk Ingin memberi nasi. Iya. rantang kasih Iya, itu. rantang kasih. Dan setelah Ibu melakukan itu, warga banyak melihat, akhirnya warga juga tergerak. Iya. Seperti itu saja cerita yang luar biasa. Baik. Dan yang membuat saya semakin semangat itu ketika saya beli rantang, ternyata yang jualan rantang itu langsung kasih beras saya 1 kintal. Waduh, hebat. Itu ya. Setelah yang jual rantang itu tahu ini buat apa begitu. Pastinya ya. bertanya ya Bu, Ya. kok butuh banyak sekali rantang Ya. gitu. Terus Ibu langsung bilang ini buat rantang kasih. Untuk gini, rantang kasih untuk orang tua-tua gini. Gitu. Langsung disumbang. Langsung
kalau gitu saya berasnya Bu 1 kintal gitu. Dan langsung saut menyaut akhirnya ya? Iya. Kan waktu mengantar dilihat warga. Yes. Terus banyak pertanyaan kan. Oke. Akhirnya ada tetangga saya yang sebelahnya musola itu, beliau itu kerjanya di pasar. Ya. Oke. Tidak mau disebutkan namanya. Baik. Ya. Terus itu kalau gitu saya satu sayurnya setiap hari. Oh. Gitu, ya. Bu Ahmad tinggal bilang aja hari ini masak apa, hari ini masak apa, nanti saya oke sayurnya gitu. Baik, baik, baik. Dan yang memasak ibu-ibu? Kakak saya. Oke, ada ya? Ya. Memang jago masak? Ya enggak juga, Oke. tapi Bisa ya? pas saya sampaikan niatan saya seperti ini, Oke. terus beliau kakak saya langsung, ya wes dari mana aku mau masuk surga kalau nggak ikut seperti ini. Waduh, hebat. Jadi seperti itu ya, Ya. cerita awalnya. Lalu tadi Ibu sempat nyebutin, ini biar menjadi edukasi. Karena Ibu tadi sempat nyebutin ya, diawali, Rantang Kasih ini diawali dari pembagian takjil. Dan siapa yang bisa menceritakan itu? Ya awal takjilnya Oke, santri oke. itu Budin bisa Ayo, Budin. menceritakannya. Gimana ceritanya? Pengajian kok ada pembagian takjil? Nggih, awalnya itu memang dari kan kita Ramadan itu seluruh TPK libur. Jadi kita kan nggak Oh, pernah libur biasanya ya? nggih. Oke. Jadi TPK Nurul Anwar nggak libur. Oke. Kita tetap Oke. ngaji, tadarus, Oke. dan memberi takjil. Tapi asalnya juga takjil dari mana ya, kita guru-guru berusaha mengumpulkan dana untuk ngasih anak-anak takjil. Oke. Nggih. Berusahanya dari mana? Ini biar bisa menjadi Oke. inspirasi. Bagaimana maksudnya? Nggih, kita guru-guru urunan. Oh, gitu. urunan loh. Nggih. Berarti urunan guru-guru ini Iya, ngasih sebatas jumlahnya waktu itu Iya. untuk murid-murid terlebih Murid-murid. dahulu ya. Iya. Oke. Lalu para wali murid, ibu-ibu itu kok Setelah melihat? Jadi anak-anak kok pulang bawa takjil dari mana dananya gitu. Terus Oke. ayo aku ikut gitu. Akhirnya jadi lebih. Enggak. Oh, ceritanya begitu saja ternyata ya. Jadi kita para murid didata, dibergilir. Jadi hari ini yang ngasih takjil ini, hari Oke. ini yang ngasih takjil ini. Orang tua murid juga senang. Keren. Gitu. Baik, baik, baik. Lalu kalau dari Nggih. Mbak In apa yang Terusnya kan Mm-mm. rame, takjil banyak yang naruh-naruh. Akhirnya kita memakai takjil meja untuk takjil meja? Ada nama takjil meja Nggih. itu Nggih. urutan Nggih, selanjutnya ya. nggih, nanti Bu Yang Iin menceritakan, akan menyelesaikan. oke, Mbak Iin. Oke, apa yang bisa diceritakan terkait takjil meja ini? Wah, setelah takjil untuk Takjil anak-anak santri. anak-anak santri, step berikutnya takjil meja. Iya. Ada apa aja takjil meja? Banyak kok yang asal mulanya ini kan ya kok lihat anak-anak ini gembira menerima takjil itu. Terus Bu Salah Mas guru-guru ini terus bilang gini, gimana kalau di bulan Ramadan diramaikan dengan takjil gratis. Oke. Takjil meja itu kok. Setelah melihat ada, Anak-anak menerima takjil oke, itu. Ya, lalu orang tua murid terlibat, Terlibat. akhirnya jadi banyak inggih. yang diterima TPQ. Ya. Terlintas membuat takjil meja. Inggih. Oke. Lalu, Kita kan cuma adanya di situ cuma beberapa. oke. Takjil meja. Jadi katanya guru-guru gini, ayo urunan gitu katanya. Urunan lagi? Iya, untuk Oke. mengawali takjil meja itu biar lebih banyak yang Oke. gitu, takjilnya lebih banyak gitu. Oke. Diawali dari kita iuran lagi. Oke, iuran lagi ya. Oh, berkorban juga para pengurus TPQ. Terus alhamdulillahnya para sesepuh yang datang. Oke. Terus ada yang ngasih dari warga-warga itu, ada yang ngasih takjil itu es, apa itu nasi, apa itu mie, gitu-gitu itu kok. Oke. Terus yang ngambil itu kan para sesepuh, katanya Bu Salama gini, daripada sesepuh itu ke takjil kan kasihan kalau ngambil Oke. takjil sendiri gitu. Makanya terus meluncurkan Nah, program, terus program Rantang Kasih. Rantang Kasih tadi. Oke. Baik, baik. Cerita yang luar biasa. Oke. Dan di sini
kita bisa garis bawahi ya, ternyata kegiatan yang luar biasa itu selalu diawali oleh hal kecil, sahabat UP Indonesia. Hal kecil dan niat baik ya, yang akhirnya bisa menginspirasi banyak orang untuk terlibat. Seperti itu ya, luar biasa. Baik, lalu apa yang bisa diceritakan? Ini mumpung ada Pak RW nih di sini. Apa yang bisa diceritakan kegiatan lain di kampung ini, Pak RW? Silakan, silakan. Baik. Ada kegiatan apa lagi, Pak? Gini kok, Baik. selain kegiatan dari RW itu sendiri, Oke. karena di sini juga merupakan satu RW, itu satu lingkungan. Baik. Karanganom namanya. Baik. Itu yang terdiri dari 3 RT. Ada 3 RT saja ya? RT. Oke, oke. RT 1, 2, dan 3. Baik. Kebetulan yang mengadakan kegiatan ini adalah RT 3. RT 3, oke. Tapi juga ada yang juga dari RT 2 yang terlibat ikut langsung. Berkontribusi ya? Nah, Oke. Itu yang menjadi Oke. pertamanya. Satu juga. Juga RT 1 juga karena warga yang mereka ini. itu terketuk barangkali dengan ide-ide dari teman-teman ini. Tentunya seperti itu ya? Sehingga Oke. mereka langsung menggabungkan diri kepada kegiatan ini. Baik, luar biasa. Lalu, Pak? Selain kegiatan dari kegiatan ini yang juga kegiatan dari lingkungan RT 3 ini, kebetulan juga ada santunan yang tadi dikerjakan oleh kegiatan santri sana yang 1 bulan diadakan itu. Oke. Di sini juga ada kegiatan lintas agama. Lintas agama ya? Iya, karena di sini dinamakan kampung moderasi. Kampung moderasi. Kampung Berarti masyarakat di sini heterogen ya, Pak? Ya, Campur baur ya? campur baur sehingga paguyupannya itu dinamakan Pulma, yang artinya adalah paguyupan umat lintas agama. Oh, Oke. oke. Jadi di sini tidak hanya orang Muslim saja, tapi di sini juga ada yang Kristen, ada yang Katolik, Oke. ada yang Hindu, Buddha juga ada. Oke. Yang juga tidak kalah dengan yang lain. Di sini ada kelentengnya, Om. Kelenteng ya? Iya. Iya, saya lewat tuh. Oke, Nah, ada kelenteng tuh. itu menjadi kebanggaan di lingkungan sini. Sehingga di sini menjadi kampung moderasi, termasuk sini adalah tempat yang paling istimewa juga untuk lingkungan, untuk diadakan kegiatan seperti ini. Bisa dibilang sebagai maskot keragaman ya? Iya. Waduh, luar biasa. Dan apakah kegiatan Pulma itu sering diadakan, Pak? Kalau kegiatan untuk kegiatan Pulma itu lintas agama itu adalah sekelurahan. Oh, Oke. seringkah melakukan kegiatan? Jadi kita 1 bulan mesti ada kegiatan, entah itu pertemuan atau juga ada masalah-masalah yang lain yang perlu dibicarakan. Takutnya nanti ada pergeseran dari satu umat ke umat yang lain, itu akan menjadi tidak baik, sehingga mereka itu akan menjadi apa istilahnya? Sebisa mungkin sebulan sekali mengadakan pertemuan. Iya, Oke. pertemuan itu. Baik. Dan ini karena di salah satu daftar saya ini ada menyebutkan Cik Marta sebagai warga senior nih, mungkin Oh iya. Oke. Cik Warta ini kebetulan juga orang Nasrani, Om. oke, orang Nasrani ya. Nggih. Mungkin bisa sedikit bercerita, Cik, Iya, monggo, Pak. karena dari info yang kami dapat, Cik Marta ini lahir dan besar di sini dan sampai sekarang ada di sini. Nah, seperti apa sejarah dari kampung lingkungan Karanganom ini? Sejak dulukah memang heterogen, bercampur? Oke, terima kasih Baik. kesempatan ini ya. Ya. Kalau di sini saya boleh bercerita betapa bangganya saya, betapa bahagianya saya Oke. ada di lingkungan Karangrejo ini. Seperti itu ya? Ya. Oke, harus kita kasih aplaus tuh. Kenapa bangga? Karena gini, saya itu lahir di sini, Oke. di desa Karangrejo ini, Oke. di kampung ini. Saya besar di sini, bahkan saya cari cuan, cari nafkah itu di Oke. sini. Cuan itu cari duit, sahabat. Itu luar biasa. Dan saya dikelilingi orang-orang yang begitu baik ya. Baik.
Padahal kita beda, saya dari suku yang beda dan keyakinan yang beda. Tapi saya merasakan tidak ada satu oknum pun dari lingkungan saya itu yang membedakan. Itu Oke, loh luar biasa. senangnya saya. Dan itu sejak dulu ya, Cik ya? Sejak dulu, karena saya lahir di sini. Oke. Mereka ya ini beliau-beliau ini tahu bermain apa ya sama-sama dan nggak pernah sekalipun di sini tuh oh niki wong apa golongan apa itu tidak pernah keluar ucapan itu dan tidak pernah terjadi apa yang saya alami itu tidak pernah terjadi. Mereka selalu baik-baik aja dan saya bersyukur karena gini kalau toh ada kegiatan ini saya ada rasa iri betulnya. Iri mereka bisa. Kenapa kok kita ini gak bisa gitu. Jadi irinya itu tanda kutip ya. Irinya tanda kutip dalam artian ayo kalau Bu Mama itu sering kan depan rumah jadi cerita-cerita gitu-gitu. Iya ayo terus no. Jadi saya itu kepingin melakukan seperti beliau-beliau yang lakukan itu dengan cara apa? Kalau toh saya tidak bisa memberi, paling tidak saya memberikan dukungan. Saya berikan doa yang terutama seperti itu ya. Baik. Dari kecil tuh saya di sini tuh orang memang lingkungannya itu senang berbagi. Bahkan kalau saya cerita di luar di teman saya gitu, kalau waktu ini terutama bulan Ramadan, benar-benar bulan yang penuh berkah itu ini bulan Ramadan ini, bulan berbagi. Jadi kalau bulan Ramadan ini hampir tiap hari itu takjil dikirimin takjil. Dapat kiriman juga ya? Tiap hari dari musola anak-anak kecil selalu ingat ini mah jangan mah udah tante sudah cukup udah untuk mama itu sudah punya bagian tiap hari itu dikasih dan di sini tuh apa ya semua itu hampir sama rata jadi nggak ada perbedaan. Saya itu keyakinan gini kalau toh saya mau nyanyi muji-muji Tuhan itu ya mereka fun-fun aja. Baik, luar biasa. Itulah indahnya ya makanya saya tuh bangga. Saya sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur. Tinggal di lingkungan ini. Lingkungan ini yang dilingkupi dengan orang-orang baik yang saling luar biasa. Luar biasa. itu yang bisa saya ceritakan ya. Cerita yang luar biasa, Cik Marta. Ya, baik. Lalu ada yang lain. Ya, ada apa lagi? Tadi ada kegiatan lintas agama selain Natang Kasih tentunya ya. Ada kegiatan apa lagi? Ada yatiman. Apa yang bisa diceritakan terkait yatiman ini? Sebentar, yatiman selama bulan Ramadan saja atau bagaimana? Ada cerita lain? Ada cerita. Kalau yatiman itu enggak hanya bulan Ramadan. Loh, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan. Diadakan tiap Jumat manis atau Jumat legi. Setiap minggu? Setiap bulan? Sekali. Ada ya? Ada. Jadi waktunya mulai selesai sholat subuh itu kita langsung diadakan khatmil Quran. Menghatapkan Quran 30 juz itu. Sampai selesai kira-kira sampai asar. Sudah selesai 30 juz. Terus nanti setelah maghrib dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Terus dilanjutkan pembacaan istighosah. Terus dilanjutkan lagi sholat isya berjamaah. Terus makan bersama. Sama anak yatim itu. Bapak-bapak yang hadir juga makan bersama. Terus habis itu terus untuk lanjutannya diadakan santunan anak yatim. Luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillah 65 sekitar itu anak yatim yang disantuni. Luar biasa sekali. Padahal ini sebatas pengetahuan saya ya Pak. Kadang ada momen-momen tertentu aja santunan anak yatim itu. Tapi di sini 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Baik. Lalu begini. Ini pertanyaan saya nih selanjutnya ya. Dengan segitu banyak kegiatan, ada Rantang Kasih yang setiap hari selama Ramadan. Ya kan? Lalu ada kegiatan itu tadi santunan anak yatim yang ternyata 1 bulan sekali 61 anak 65 anak. Padahal Rantang Kasih tadi ada 41 lansia ya. Itu kan butuh biaya tuh. Bolehkah saya tahu
Dari mana sumber dananya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, nanti biar Bu Ama aja yang menceritakan Bu masalah. Salamah, oke. Karena santunan untuk 65 anak yatim itu juga banyak ya Pak? Ya, kalau ngomongin masalah dana ya kok, Baik. ini ada lagi satu yang hari Minggu itu sayur, itu juga ada dananya juga masalahnya. Ya, Ada satu lagi? ya ini Bu RT yang bisa menjelaskan. Oke. Ya. Oke. Ada kegiatan apa lagi Bu RT? Baik, Ko. Ini karena berkaitan dengan warga sekitar. Oke. Di sini ada kegiatan Ahad Berkah atau Minggu Berkah yang diadakan setiap bulan Ramadan. Oke. Jadi sebelum kita bicara tentang sayur berkah, pagi itu ada kegiatan pengajian, mengaji, menimba ilmu yang diikuti ibu-ibu dan bapak-bapak lansia. Baik. Yang temanya berkisar dari Ramadan dan mengenai tentang sholat. Baik. Lalu kita punya inisiatif pengurus juga kami. Gimana kalau setelah pengajian itu ibu-ibu itu dibagi sayuran gratis. Lagi-lagi ada pembagian Gratis. Jadi dari mana itu sayurnya? Yang awalnya ya itu lagi urunan dari pengurus. Selalu urunan dulu ya, pokoknya metu duit terus sih. Memancing. Oke. Apakah pancingannya selalu berhasil? Alhamdulillah. Dapat support swadaya dari masyarakat sekitar. Awalnya kita ya senggol lagi kan di kampung kita itu beragam, banyak yang jualan di pasar juga. Baik. Dan ada juga dulunya warga sini jualan di pasar. Awalnya kita beli, kita cerita, besoknya didatangkan. Jadi berawal dari sedikit, berawal dari hanya anggota pengajian yang dapat gratis, itu semakin banyak. Akhirnya melimpah. Lebih-lebih. Ya, kita bagi ya walaupun nggak ikut pengajian, kita bagikan yang tidak ikut pengajian. Luar biasa. Karena banyaknya sayuran. Terus itu juga dapat sumbangan itu dari luar daerah kita juga, dari lingkungan sebelah Karangan. Ada donatur berarti ya, yang mensupport kegiatan-kegiatan semua ini. Ya, jadi naruh ikan, naruh tahu gitu. Tempe, pokoknya lauk pauk campur sayur. Jadi komplit kok. Masaknya itu komplit untuk minggu paginya itu. Terus juga dilanjutkan ada kita itu awalnya kita punya dikasih warga itu pakaian awalnya nggak bekas, tapi ada pembagian pakaian layak pakai. Ya, pakaian layak pakai. Awalnya itu dikasih masih ada labelnya karena mungkin nggak terjual apa gimana. Akhirnya di dasarlah di situ. Saat subuh itu ya? Enggak, ya pagi. Pagi itu ya. Setelah pengajian itu kita tata di sana ya kayak pasaran gitu, Dako. Kayak pasaran, akhirnya ya awalnya ibu-ibu itu yang milih-milih itu ya suka. Akhirnya warga sekitar, ini masih layak pakai, akhirnya disumbangkan. Akhirnya sampai banyak. Setelah itu kita berlangsung sebelum ada Rantang Kasih, udah 3-4 tahun sudah berlalu sampai sekarang. Diawali itu ya berarti ya. Itu melimpah. Baik. Untuk tahun ini karena kita itu kok sayurnya pasti berlebih, sudah dibagikan di warga sekitar masih lebih, akhirnya dibawalah ke jalan besar, Jalan Ikan Gurami depan Gapura. Pasti cepat habis kalau di jalan. Di sana ditanggapi dengan warga sekitar lingkungan kita, lingkungan Tahuan namanya itu. Ya laris kok. Jadi baju-baju juga sekarang ya banyak yang akhirnya bisa menjadi berkah bagi banyak orang ya. Tidak hanya warga sekitar, bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Tapi itu masih belum menjawab terkait dana untuk santunan anak yatim. Dari mana dananya, Bu? Karena konsisten setiap bulan ya. 65 anak itu pastinya bukan jumlah yang sedikit. Dari mana dananya? Baik, Bu ya. Baik. Melihat dana yang sebegitu banyak, kadang-kadang saya kaget juga. Kaget? Setelah berlalu kagetnya itu.
tahun ini kalau dihitung Ramadan aja katakan ya, Baik. dari rantang, dari ngasih bingkisan juga saya kalau Ramadan gini Oke. ke para imam-imam sholat ya. Baik. Di lingkungan kita itu ada 3 musola kok. Baik. Jadi musola saya, musola Nurul Anwar, lalu ada musola Nurul Iman, terus ada di sebelah RT 1 itu musola apa Pak? Ikhlas. Nah, Nama-nama yang luar biasa semua. Oke. imam-imam di situ, Bilal-Bilal di situ, saya pikir gini, mereka melakukan ibadah itu dengan ikhlas ya, Baik. nggak ada yang ini. Terus mereka siapa yang menghargai, saya Oke. gitu. Langsung saya tanya ke Pak Nan, selama ini dikasih apa mereka? Ya enggak gitu Pak Nan. Itu mulai saya pikirkan, setidaknya lah ya, ada sarung satu sebagai tanda Biasa. bahwa dia itu ada yang Memperhatikan. Nah Oke. itu. Jadi kalau saya hitung tadi ke situ kan ya, saya hitung itu ada sekian juta kira-kira. Oke. Lah saya berangkat masuk Ramadan, itu kadang saya hanya pegang uang 300.000. Ya, itu seperti kemarin itu saya hanya pegang 300.000. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya apa yang saya lakukan ini baik ya. Saya pasti dapat dukungan terutama dari yang di atas sana gitu ya, yang maha punya ya, Yes. yang maha punya. Ternyata ya gitu. Dari kepancing melihat, oh Mbak Ma kok ada gitu, ya saya gini ya. Terus, oh ini kok gini, oh ya saya gini. Bahkan Direktur Yasmin, ya Oke. Bapak Sauki, Oke. itu ikut berapa potong sarung gitu. Ya, Luar dengar biasa. kisah ini ya. Lalu Dengar kisah ini. Terus ada wali murid yang, oh Ustazah, saya yang gini sarungnya imam ini. Ya, itu syukurlah saya ngurangi gini-gini. Ya, ada yang datang berupa uang, ya, ada yang datang langsung berupa apa yang saya butuhkan, gitu. seperti itu ya. Ya bersyukurlah saya. Dan itu terus meskipun dengan perasaan ngeri-ngeri sedap ya, Iya. setiap menjelang Ramadan Iya. ya. Tapi percaya pasti akan dibantu dan itu selalu Iya. terlaksana. Pernah loh kok, ya pernah sedikit ya. Oke. Saya punya pengalaman pas tengah bulan Ramadan, Oke, uang tidak ada, oke, berasnya menipis, oke. terus sayurnya juga. Saya kan agak kalau menghubungi mau minta itu kan agak Baik. diam ya. Itu akhirnya saya nangis kan. Oke. Saya nangis, saya mohon kan gitu ya. Baik, baik. Kepercayaan semua mungkin seperti Baik, itu sama. baik. Dan ternyata benar maha mendengar ya. Langsung Maha dijawab ya, Bu? melihat, ya, maha mengetahui. Tak terduga tiba-tiba gitu ya. Ada saja yang datang. Sampai selesai Ramadan, selesai semuanya. Bisa tercover semua. Dan ini pertanyaan saya berarti kira-kira lah ya. Ya. Ini kan masih belum selesai nih bulan Ramadan nih, puasa Ya. ini. Ya. Apakah diperkirakan sampai selesai nanti hari raya aman? Gini, kemarin tuh saya sempat agak tipis. Ya, Oke. sempat agak tipis. Tapi ternyata tiba-tiba Oke. ya, yang tak terduga, yang tidak pernah jadi bayangan. Oke. Ada amplop itu yang datang. Muncul. Aduh, luar biasa. Jadi seperti itu ya, Bu. Aman. Selalu Ya. diawali oleh niat baik Ya. dan keyakinan Ya, seperti itu ya. Yakin. Tuhan tuh Maha tahu ya, Bu. Ya. Dan selalu akan Melihat, menjawabnya mendengar, ya. Ya, selalu menjawab itu ya. Itulah sahabat UP Indonesia, garis besarnya dalam melakukan sesuatu kita harus percaya ya, kebaikan itu pasti akan menemukan jalannya sendiri ya, Bu. Ya. Oke, luar biasa itu. Baik, baik. Lalu, nah ini sudah terjawab semua ya. Ya. Pertanyaan kami selanjutnya nih Pak. Dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa tadi, apa sekarang yang diharapkan? Mungkin bisa diawali oleh Pak RW dulu ya. Apa harapan Pak RW untuk kedepannya Pak RW? Terima kasih. Melihat keadaan dari RT saya, ya RW saya ini sebegitu indahnya, bahkan indahnya itu sampai tidak terlampaui karena saya dan teman-teman saya yang satu iman untuk orang Nasrani
itu tersentuh. Baik, luar biasa Bapak. Karena kalau Natalan atau hari-hari tertentu itu mereka itu datang Silaturahmi ya. Oke, itu luar yang jadi biasa. kami tersentuh sebagai RW. Baik. Ya. Baik. Nggih. Dan harapan saya mudah-mudahan ini tidak cukup di sini, Baik. tapi berlanjut untuk Amin. sampai mereka Amin. itu terpanggil untuk dari Tuhan. Itu yang Baik. menjadi harapannya kami, sehingga mereka akan diturunkan kepada masyarakat yang lain. Baik, seperti itu ya Pak. Jadi Pak Erwin ini tersentuh sekali dari Baik. harapan yang akan besok dilampaui itu. Baik, Terima baik. kasih. Luar biasa Bapak. Tentunya seperti itu ya. Harapan kita semua ya, Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang baik ini bisa terus berlangsung. Lalu dari Ibu RT, Baik. apa harapannya Ibu RT? Mungkin kalau saya dari pemangku wilayah, harapan saya ini untuk suri tauladan ke anak-anak. Baik, Karena beliaulah nanti yang akan meneruskan menjadi penerus kita semua ya. kegiatan kita Oke. untuk selanjutnya. Mudah-mudahan kegiatan ini tambah tahun tambah sukses, Baik. tambah lancar, Amin. diberi keberkahan semua warga di Amin, amin. lingkungan Karanganom ini. Baik, luar biasa, luar biasa. Lalu siapa yang menambahkan? Dari Ibu Salama, silakan Bu. Ya, Harapannya kalau saya apa? ini larinya ke sayanya ya, Bu. Baik, Harapan saya, apa yang saya lakukan ini tidak jadi nilai negatif. oke. Kadang-kadang kan ada yang kayak koyok sok pahlawan yo, Baik, gitu kan? baik. Ya, padahal saya seorang saya sih punya Oke, apa, gitu baik. kan? Atau ada lagi kadang bahasa kepingin dilem tayo kan gitu-gitu ya. Baik, baik. Nah untuk yang suara kayak gitu tuh saya biasanya agak minta support ya, agak nutup agak gimana itu minta gini, kuatkan saya, ewangi Oke. saya gitu. Nah, harapannya semoga ya apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan semua itu diterima. Bisa diterima dengan baik ya Bu ya. Diterima dengan Amin, baik amin. Dan jadi nilai yang positif. Baik. Gitu. Tentunya seperti itu. Ya harus diterima dengan baik dong. Perbuatan yang baik, niat yang baik, tentunya harus kita terima dengan baik. Ya, Seperti itu ya Bu. Lalu ada siapa lagi yang menambahkan? ada harapan. Oke, dari Cik Marta rupanya. Apa nih harapan dari seorang Cik Marta nih? Oke. Terima kasih kembali. Oke. Double terima kasihnya karena gimana selalu bersyukur. Harapan saya semoga hal baik ini tidak ada pernah putusnya, Amin. akan berlangsung Amin. terus, dan kerukunan itu kalau saya boleh garis bawah itu inilah indahnya kebersamaan. Ya. Saya kepingin seterus. Harapan saya terus kita jadi rukun, kita jadi bersama, kita bersatu, dan mumpung di kesempatan ini ya harapan kan Oke. ini harapan. Baik. Harapan ada Pak RW sama Bu RT. Ya. Jadi harapan saya semoga hal ini tidak berhenti hanya sampai di sini, Ya. tapi mau melebar meluas. Semakin berkembang. Semakin berkembang. Jadi bukan lingkungan gini aja kita bisa keluar, bukan menjangkau hanya umat mayoritas, tapi akhirnya semua bisa terjangkau. Itu Oke, harapan luar saya. biasa. Dan saya siap untuk Mendukung. Harus didukung Mungkin- dong. Oke. Mungkin dalam doa ya kan nggak apa ya namanya Oke. mendukung. Itu Dalam doa dan plus-plus. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya itu tadi adalah harapan-harapan yang luar biasa dan juga harus kita dukung ya, harapan-harapan seperti itu. Dan ini tanpa terasa kita sudah cukup lama loh ngobrolnya. Tapi sebelum kita akhiri jumpa kita kali ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin memberi pesan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Ada, Bu Salama? Ya, Ko. Baik, Ya. silakan Bu, silakan. Pesan saya kepada pemirsa UB Indonesia. Indonesia, Oke, jangan ragu-ragu. Jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan. Berdasarkan semua pengalaman ya, baik, bahwa tidak ada kesulitan untuk membuat orang lain tersenyum. baik. Ya. Dan satu lagi, gini, kalau ingin melihat wajah kita ya, bagusnya wajah kita ya, kita mesti cari kaca yang bening. Oke,
atau air yang tenang. Baik. Nah, di OB Indonesia ini Oke. banyak sekali ditayang-tayangkan wajah-wajah ya yang sebening kaca, yang setenang air. Nah, lalu apa ya? Dinilai ukurkan kita ini, wajah kita ini sama wajah-wajah yang bening di OB itu. Nah, seberapa kita? Kalau memang belum setara mereka atau bahkan jauh, ayo kalau bisa lebih dari wajah-wajah yang sudah ditampilkan oleh Koko di Luar video-video. biasa. Oke? Seperti itu ya pesannya ya. Ya. Berarti ajakan dong, Ya. ajakan kepada semua pemirsa OB Indonesia Ya. untuk segera bertindak ya. Ya, Dan memulai suatu kebaikan. ya. Luar biasa itu. Amin, amin. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah dengan kami semua. Tentunya kami akan selalu mendoakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa tadi bisa terus berlangsung ya. Semakin berkembang bahkan. Karena kami percaya Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan itu tadi tidak saja akan menjadi berkah manfaat bagi warga sekitar, melainkan juga bisa menjadi pendidikan yang baik bagi anak-anak kita untuk memastikan kerukunan yang sudah terjadi selama ini bisa tetap terwujud di kemudian hari. Amin. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi, sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Dan sahabat OB Indonesia, tentunya kami harap Anda untuk tidak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Ada seorang pepatah bijak yang pernah mengatakan, jika ingin berjalan jauh, maka lakukanlah bersama-sama. Dan ungkapan tersebut sangat tepat sekali menggambarkan apa yang dilakukan oleh komunitas ini. Mereka memutuskan untuk tidak berjalan sendiri, melainkan bahu-membahu dan saling mendukung dalam kegiatan selama bulan Ramadan ini. Dan kami sangat yakin, sahabat OB Indonesia, bahwa kebaikan yang mereka lakukan tidak sebatas hanya menjelang hari raya saja. Karena bagi mereka, hidup yang bermanfaat bagi sesamalah yang akan membuat hidup mereka menjadi lebih berarti. Mari kita semua belajar dari mereka dengan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang memberi dan penuh kasih. Karena dengan melakukannya, sama saja dengan kita sudah membuat hidup kita menjadi jauh lebih berarti. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.
Thank